Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, saya Rati Silviani, kelas PS6F, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi terkait resiko hukum pada bank syariah. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan apa itu resiko hukum. Yang kedua, sumber resiko hukum dalam perbankan. Yang ketiga, kerangka regulasi yang mengatur resiko hukum dalam perbankan. Yang keempat, dampak resiko hukum bagi bank. Yang kelima, strategi mitigasi resiko hukum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perlu kita ketahui, risiko hukum adalah potensi kerugian yang dapat ditanggung bank akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Nah, kelemahan ini dapat bersumber dari ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian, adanya kelemahan dalam perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Teman-teman perlu tahu juga, resiko ini bukan hanya dihadapi oleh bank syariah, melainkan juga oleh bank konvensional. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, setiap bank umum wajib menerapkan manajemen resiko hukum dalam seluruh kegiatan perbankan. Surat edaran ini juga mengatur beberapa kewajiban spesifik bagi bank terkait hal tersebut. Yang pertama, setiap bank harus memiliki kebijakan pengendalian risiko hukum tertulis yang selaras dengan strategi usahanya. Kebijakan ini wajib disetujui direksi dan dikomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi agar dapat diterapkan secara efektif. Nah, yang kedua, bank wajib memiliki tim legal watch atau petugas khusus yang bertugas menganalisis dan memberikan nasihat hukum kepada seluruh pegawai di setiap tingkatan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sumber resiko hukum dalam perbankan. Resiko hukum dalam perbankan dapat timbul dari beberapa faktor yang perlu dikelola dengan cermat. Sesuai dengan ketentuan yang ada 3 faktor yang berpotensi menjadi sumber resiko hukum. Bisa kita lihat, yang pertama itu ada litigasi atau gugatan hukum. Litigasi atau gugatan hukum merupakan salah satu sumber utama risiko hukum bagi bank. Proses litigasi yang berlangsung lama seringkali menguras sumber daya bank, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Nah, yang kedua, risiko hukum timbul ketika kontrak memiliki kelemahan atau cacat hukum. Di antaranya meliputi ketidakjelasan klausul kontrak, ketidaklengkapan dokumen pendukung, atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Nah, yang terakhir, ketika regulasi yang ada tidak mengatur dengan jelas produk atau layanan bank, atau jika ada perubahan regulasi yang mendadak yang tidak diantisipasi dengan baik, maka risiko hukum akan meningkat. Selanjutnya, ada 3 kerangka regulasi yang mengatur risiko hukum dalam perbankan. Yang pertama, POJK nomor 4/POJK.03/2016 terkait dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian, ada POJK nomor 18/POJK.03/2016 terkait dengan penerapan manajemen risiko. Kemudian ada SOJK nomor 34/SOJK.03/2016 terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Perlu teman-teman ketahui juga, terdapat 4 dampak risiko hukum bagi bank. Yang pertama, adanya kerugian finansial. Yang kedua, adanya kerugian reputasi. Yang ketiga, adanya gangguan operasional. Dan yang terakhir, kehilangan peluang bisnis. Nah, teman-teman tadi kan sudah mengetahui nih apa-apa saja dampak risiko hukum bagi bank. Dari keempat dampak tersebut, kita dapat melakukan strategi mitigasi risiko hukum.
Yang pertama, harus adanya pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris. Nah, yang kedua, harus adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Nah, yang ketiga, harus adanya organisasi manajemen risiko hukum. Yang keempat, harus adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Kemudian yang terakhir, harus adanya sistem informasi manajemen risiko hukum. Nah, dapat disimpulkan, mengelola risiko hukum dalam industri perbankan bukan hanya soal mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga tentang membangun sistem manajemen risiko yang efektif dan tata kelola yang baik. Dengan mengidentifikasi risiko sejak dini, memperkuat kebijakan internal, serta memiliki tim hukum yang kompeten, bank dapat mengurangi dampak dari risiko hukum dan bisa menjaga stabilitas operasionalnya. Selain itu, dengan pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris, bank dapat memastikan bahwa semua aspek kegiatan usaha tetap berada dalam koridor hukum yang benar. Ini pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung materi nih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Saya juga minta maaf apabila saya ada salah dalam penyampaian materinya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.